ada yang namanya program JKN sahabat suara. Nah, ini adalah program dan aplikasi yang simpel banget serta praktis untuk kita semua bisa mendapatkan kemudahan layanan kesehatan. Biar ngebahasnya bisa lebih detail, kita langsung aja nih bareng sama Pak Anif Saufika Pratama selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan. Halo Pak Anif. Selamat pagi Mas Wisnu. Selamat pagi Pak Anif. Sehat Pak Anif ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah ini Pak Anif ngobrolin soal JKN-nya dulu deh. Ini mungkin terutama yang Gen Z, sahabat suara yang Gen Z ini mungkin belum banyak yang tahu apa itu soal JKN. Dan apakah kita semua sudah terjamin dengan adanya JKN itu Pak Anif? Boleh dijawab. Oke. Selamat pagi sahabat suara semuanya. Terima kasih ya. Pagi ini kita bisa sharing bareng dengan BPJS Kesehatan Semarang. Jadi kalau kita ngomongin soal JKN, ini program yang sangat-sangat luar biasa ya, yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya. Kita sudah jalan sejak 2014 sampai 2014. Sekarang. Dan untuk diketahui, tahu nggak kira-kira Mas apa tuh, jumlah Pak? Pesertanya yang jadi jumlah penduduk yang sudah jadi peserta, tahu berapa? Jumlah penduduk yang sudah jadi kira-kira peserta. Ini seluruh Indonesia atau Semarang aja nih Pak Anif? Indonesia deh. Indonesia itu kan setauku ini kan dulu dari BPJS terus ke JKN itu 15 juta lebih Pak Anif. Kalau bisa dibilang 98% penduduk Indonesia sudah jadi peserta JKN. 98% penduduk Indonesia sudah terjamin berapa? 250 juta lebih ya. Lebih ya? Luar biasa kan? Wah gila, ini pegawai-pegawai BPJS hari itu di depan komputer nginput data semuanya. Ya, jadi karena ini sangat program-program yang sangat luar biasa. Jadi kenapa kemudian semua warga negara wajib jadi peserta JKN dan bahkan tidak hanya warga negara Indonesia, tapi warga negara asing yang tinggal di Indonesia minimal 6 bulan, mereka juga wajib jadi peserta JKN dong. Oh gitu. Dan mereka berarti wajib bayar iurannya juga ya Pak Anif ya? Kalau otomatis ya? Yang jadi peserta itu adalah yang mau membayar iuran kan. Nah, karena mereka kan dalam tanda kutip cari cuan di Indonesia kan. Benar. Nah, itu berarti kan harus comply juga dong kepada regulasi yang ada di Indonesia. Jadi selain penduduk Indonesia, warga negara asing yang tinggal stay di Indonesia minimal 6 bulan, itu berarti wajib JKN. Kecuali cuma turis wisata itu beda. Itu nggak perlu lah ya. Tapi kalau yang tinggal bekerja di sini itu tentunya harus patuh terhadap regulasi JKN. Kalau 98% warga Indonesia aja itu sudah menjadi anggota JKN, kalau kita ngitung di Semarang doang kemungkinan sudah 100% ya Pak ya? Iya, kalau Semarang kalau bisa dibilang lebih dari 99% ya. Kan ada yang baru lahir hari ini belum jadi peserta. Baru lahir udah ikutan JKN kan gak mungkin dong. Bayar iurannya gimana? Seperti itu. Jadi lebih dari 98%. Jadi kalau kita ngomongin Kota Semarang itu melebihi rata-rata nasional. Wow, salut untuk tim dari BPJS juga karena berarti semua masyarakat di kita kalau mau berobat sudah jauh lebih mudah ya Pak Anif ya. Nah, tapi buat sahabat suara yang mungkin belum tahu nih, gimana cara untuk menjadi peserta JKN? Itu seperti apa caranya Pak Anif? Iya, jadi kalau sekarang kan apalagi besok nih ya, besok ini puasa ini kan ya. Besok udah mulai puasa katanya. Nunggu pemerintah ya. Tapi tentunya kalau kita apalagi bulan Ramadan nanti, terus kemudian pengen jadi peserta. Jadi kalau di Semarang ini walaupun sudah lebih dari 99% jadi peserta JKN, tapi ada tantangan baru nih. Apa itu tantangannya? Tantangannya di Kota Semarang ini dari bisa dibilang 99% lah ya. Jadi penduduk Kota Semarang itu yang aktif tidak semuanya. Oh, berarti banyak yang terdaftar tapi nggak aktif. Ada yang tidak aktif. Ada yang tidak aktif. Itu yang aktif kan kurang lebih 81% ya, seperti itu ya. Itu berarti ada gap lah ya. Jadi udah terdaftar nih mungkin, tapi nggak bisa pakai karena statusnya nggak aktif. Nah, itu kalau kami sasaran di Kota Semarang sekarang itu untuk kemudian yang sedang tidak aktif tadi harus segera, kalau bahasa kerennya reaktivasi. Nah, percuma dong sudah terdaftar. Terdaftar punya kartu ataupun sudah punya datanya, nomornya punya, nomor kepesertaannya, tapi nggak bisa dipakai berobat karena statusnya nggak aktif. Itu pointernya sih. Itu mungkin kita kasih tahu juga Pak Anif, apa yang menyebabkan JKN kita itu bisa tidak aktif dan gimana cara mengaktifkannya kembali? Pertama ini kalau bisa dibilang pertama nonaktif karena mungkin dulu bekerja di PT A, perusahaan A,
resign aja lah di sini mungkin nggak enak, cari gaji yang lebih gede misalnya seperti itu, atau mau usaha sendiri, kan sekarang banyak seperti itu. Nah, itu tentunya dari pemberi kerjanya sudah dinonaktifkan, nggak dibayar lagi kan, betul. tapi kan sudah terdaftar sebelumnya, nomornya nggak bakal berubah lah, itu nggak aktif satu. Yang kedua ada juga nih yang kemudian mungkin sudah daftar, kalau kita bilang bahasanya peserta mandiri, yang iur secara sendiri setiap bulan, lupa bayar, lebih dari berbulan-bulan kayak gitu, kan nggak aktif otomatis. Nah itu nggak aktif. Yang ketiga mungkin dari pemerintah, kan ada yang namanya peserta penerima bantuan iuran yang dibayari pemerintah full seperti itu. Jadi gratis, nggak gratis, yang bayari pemerintah itu aja. Jadi tidak keluar kantong dari uangnya sendiri, tapi dibayari pemerintah. Itu ada verifikasi, kemudian dianggapnya udah mampu, akhirnya dinonaktifkan juga di pemerintah ya. Hasil verifikasi itu garis besarnya seperti itu ya. Nah kalau mereka ini teman-teman ataupun peserta ini yang kemudian sudah jadi sebelum jadi peserta sudah punya nomor kartu, tapi kemudian mau mereaktivasi lagi. Nah kalau yang tadi misalnya sudah nonaktif tiga-tiganya ini, kemudian kerja di kantor, kerja di perusahaan, nanti dari kantornya lagi yang daftarin. Karena kantornya wajib dong daftarin. Berarti nanti urusannya kita cuman ke kantor aja. Betul, nggak perlu ke BPJS. Layanan BPJS. Ya, ke HRD-nya lah seperti itu. Nah, tapi ada juga yang mungkin belum dapat kerjaan atau mungkin usaha sendiri di rumah. Nah, kalau usaha sendiri di rumah, tentunya dia kemudian bisa daftar yang namanya peserta mandiri, yang mengiur sendiri setiap bulan. Nah, itulah yang kemudian perlu mengakses yang tadi namanya kita punya kanal layanan andalan yang saat ini sedang kita happening banget nih. Nah, seperti itu. Namanya apa? Pandawa. Seperti itu. Nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi soal Pandawa juga nih sahabat suara. Kamu yang punya pertanyaan-pertanyaan tertentu tentang JKN atau Pandawa, boleh ditanyain langsung di 0811 atau mention kita aja langsung di @iswara.smg. 90,2 FM Suara Warga Indonesia. Balik lagi di Suara Seru, masih barengan gue Wisnu Ratmaja, barengan sama Pak Anif dari BPJS. Pak Anif, ini ngomongin soal JKN lagi sedikit nih. Buat warga-warga di luar sana atau sahabat suara juga kan, mungkin nggak banyak yang tahu juga. Ngapain sih ribet-ribet harus ngaktifin JKN-nya tiap bulan, berarti harus patungan lagi, harus ngeluarin uang lagi. Tunggu dulu nih sahabat suara, karena banyak banget manfaatnya yang bisa kamu dapat sebenarnya. Biar Pak Anif aja yang ngejelasin nih. Pak Anif silakan. Jadi mungkin Mas Wisnu pernah baca buku ini nggak? Orang miskin dilarang sakit. Pernah itu? Bener. Ada tuh. Ada yang bilang kayak gitu. Ada bukunya kan seperti itu. Terus ada lagi istilah satu lagi nih. Sadikin. Apa itu Pak? Sakit sedikit jadi miskin. Karena jadi berobatnya mahal banget. Jadi ini kan akronim-akronim yang dulu. Kalau buku yang tadi saya sampaikan itu saya udah pernah baca seperti itu. Jadi kenapa kok kemudian pemerintah menyiapkan program ini seperti itu ya? Karena kan kita tentunya sebagai warga negara yang baik ya, itu harapannya ya dengan adanya JKN ini yang saat ini kebetulan alhamdulillah dipercayakan pada BPJS Kesehatan itu harapannya kita ada progress sharing, protection sama gotong royong. Nah, jadi gotong royong untuk seluruh masyarakat Indonesia, sharing yaitu kita bisa bantu yang lainnya seperti brand protection. Nah, tentunya kita siap dong kalau bisa bilang hujan udah sedia payung seperti itulah. Jadi ada juga kita patuh sebagai warga negara terhadap regulasi lah. Kalau untuk manfaatnya sangat komprehensif ya. Di peserta-peserta JKN itu bisa ditangani di vaskes primer. Kalau kita bilang puskesmas, klinik ataupun dokter keluarga sesuai yang dipilih. Jadi boleh milihnya di mana gitu sesuai keinginan seperti itu. Nanti kalau memang nggak bisa ditangani oleh teman-teman dokter yang di vaskes primer tadi, akan dirujuk di rumah sakit sesuai kondisi medisnya seperti itu. Dan rumah sakit di Kota Semarang mungkin yang besar-besar hampir 100% ya. Mungkin sebagian besar pasti sudah jadi mitranya Biasyata. Jadi tentunya dengan mungkin biaya pengobatan yang saat ini ya lumayan tinggi mungkin ya. Kalau semuanya out of the pocket, ya mungkin nggak selalu cukup ya. Kecuali memang ya sultan lah bedanya itu beda cerita. Dari kecil udah kaya beda cerita ya seperti itu. Tapi kalau dengan adanya JKN ini tadi prinsip sharing atau gotong royong yang mungkin sudah disediakan oleh pemerintah, kita bisa saling bantu. Untuk yang sehat bantu yang sakit. Yang muda mungkin bantu yang lebih sepuh ya seperti itu, atau yang
kaya bantu yang mungkin yang kurang beruntung atau kurang mampu tadi, seperti itu. Dan lagian buat kita-kita yang mampu nih sahabat suara ya, patungan untuk kita bayar iuran JKN tuh nggak mahal kok. Nggak nyampe ratusan ribu juga per bulannya. Dan vaskes yang kita dapatkan juga pasti sesuai dengan kemampuan kita semua ya Pak Hanif ya. Dan semuanya sudah proper, layanannya sudah cepat, semuanya udah proper. Dan kita pasti dikasih hal yang terbaik juga dari rumah sakit meskipun kita pakai BPJS ataupun JKN itu nanti ya Pak Hanif ya. Betul ya. Kalau harapannya sih sehat ya. Tapi kalau pas sakit tentunya sudah sedia perlindungan seperti itu. Nah, langsung aja nih Pak Hanif nih, mungkin masih ada yang belum juga terdaftar atau mendaftarkan diri sebagai peserta di JKN ini. Nah, karena layanan BPJS Kesehatan apa aja yang bisa kita samperin untuk lebih tahu lebih lengkapnya? Iya. Jadi kalau kita garis besarnya ada dua ya, yang ketemu langsung, kalau bisa bilang tatap muka, atau yang nggak ketemu langsung, namanya non tatap muka. Jadi, tapi sekarang kan mungkin teman-teman kalau mau pergi kemana gitu kan mungkin males ya, panas ataupun hujan mungkin seperti itu. Nah, sekarang yang paling gampang, paling mudah kalau habis beli handphone, yang pertama kali diinstal apa tuh? Apa yang pertama kali diinstal? WhatsApp mungkin ya. Mungkin iya. WhatsApp ya. Zaman sekarang juga WhatsApp sih pasti banyak. Mungkin WhatsApp ya. Biar bisa komunikasi sama teman-teman yang lain juga. Nah, pasti kemungkinan besar mungkin WhatsApp ya yang pertama kali diinstal ya, selain aplikasi yang lain tentunya. Nah, ini sekarang yang sedang kita gencarkan kembali terkait layanan tadi yang saya sampaikan non tatap muka, itu pakai WhatsApp namanya Pandawa. WhatsAppnya Pandawa. Namanya Pandawa itu akronim pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Seperti itu. Oke. Dan jadi, itu langsung di bawahnya BPJS ya Pak Hanif? Betul. Jadi kita tim yang mengakses Pandawa ini ataupun yang mengelola Pandawa ini sudah ada khusus ya. Jadi bukan pegawai yang kemudian di Kota Semarang di cabang Semarang, enggak. Jadi udah ada nasionalnya admin khusus yang menangani tiket ataupun kita bahasanya tiket ya, tiket masuk Pandawa itu yang ditangani langsung oleh teman-teman kita sendiri. Jadi bukan pegawai kita, saya seperti ini merangkap petugas Pandawa, tidak, tapi sudah dikhususkan satu titik di situ. Jadi orang-orang inilah yang kemudian merespon ataupun permintaan dari setiap peserta. Jadi kalau di Kota Semarang ini yang sudah akses Pandawa sih sebulan ya, itu kurang lebih itu ya sekitar 2.000 orang yang akses setiap Pandawa. bulan. Ya itu kalau orang nggak tahu ya, tapi tiket yang masuk ya, bisa jadi repeat ya, repeat seperti itu. Ada 2.000 tiket. Tapi kapasitasnya lebih dari itu. Silakan. Jadi monggo kalau teman-teman peserta JKN mau akses Pandawa tinggal WA ke 0811 8 165. Oke. Seperti itu. Nanti dari situ kita WhatsApp kayak say hi dulu aja gitu ya Pak ya. Iya. Selamat pagi, selamat siang, halo, silakan. Nanti setelah itu muncul namanya notifikasi untuk mengisi formulirnya. Berarti kita nggak perlu datang ke kantor? Nggak perlu datang. Jadi nanti fotonya tinggal di foto dokumennya, dan karena ini servernya juga masuknya ke kami, insya Allah aman ya. Jadi datanya secure lah seperti itu. Oke. Ini layanannya juga menarik nih sahabat suara. Nih ada layanan Pandawa yang di nomornya berapa tadi Pak? 0811 8 165 165. Kenapa kita pakai 165? Karena care center kita 165. Biar gampang diingat Pak. Biar gampang diingat. Sama semuanya nomornya. Layanan apa aja yang bisa dilakuin sama WhatsApp Pandawa? Nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi. Stay tune terus di Suara Seru 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekarang waktunya kita bahas lebih detailnya layanan Pandawa itu. Begitu kita WA nomornya, kita bisa dapetin apa aja. Monggo Pak Hanif, boleh dijelaskan Pak? Ya, jadi kalau Pandawa itu bisa diakses 24 jam. 24 jam full. Iya. Jadi kalau teman-teman ataupun peserta JKN datang ke kantor kan terbatas waktunya. Jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Belum ngantrinya. Iya, ngantri ya sehari. Sekarang kan yang datang 100 ya. Sehari itu minimal ya. Waduh kan minimal lagi. Iya, lumayan juga kan waktunya kan seperti itulah. Jadi kalau pakai Pandawa ini ya WA boleh malam. Jam 8, jam 9 silakan WhatsApp ke nomor yang tadi saya sebutin ya. Nah, itu terus petugas kami mulai merespon itu jam 8 pagi. Sampai jam 5 sore meresponnya ya. Jadi udah kalau bahasa itu ijon ya. Udah ambil antrian duluan. Udah ngisi formulir berarti pagi hari kita bisa dilayanin lebih awal. Pertama kali dilayanin seperti itu. Jadi harapannya
nggak harus jam kerja kita WhatsApp-nya, apalagi mungkin jam kerja kan kita lagi kerja ya. Kita foto-foto ataupun selfie dikiranya ngapain tuh pinjol, jangan-jangan kan seperti itu ya. Ya padahal kerja juga nanti. Padahal lagi akses administrasi BPJS Kesehatan seperti itu. Jadi malam boleh, silakan diakses 24 jam seperti itu. Jadi di situ ada fiturnya banyak ya. Kalau cuman mau ngecek peserta, cuman misalnya Mas Wisnu nih, tahu nggak sekarang kartunya aktif apa enggak? Misalnya seperti itu. Harusnya sih masih ya Pak. Nah, harusnya aktif. Kali balik ke kantor kan. Iya. Tapi kalau biar yakin, WhatsApp aja ke Pandawa. Kalau itu karena yang merespon robot, itu 24 jam tanpa henti. Khusus yang administrasi, yang jam 8 sampai jam 5 sore yang merespon kami. Petugas ya. Tapi kalau yang hanya aku ngecek tagihan berapa, mau ngecek aktif apa enggaknya. Kelas gampang-gampang lah ya Pak ya. Iya, itu kan udah ke sistem ya. Jadi WhatsApp-nya itu udah nyambung ke sistem. Udah muncul nih. Datanya aktif apa enggak seperti itu. Tinggal siapin nomor KTP, NIK ya, sama tanggal lahir. Bisa juga buat ngecek temennya. Kalau dia ngasih nomor NIK-nya tapi ya. Jadi karena kan syaratnya NIK. Jadi aku BPJS aktif enggak ya? Tolong dong cekin pakai mana? Pakai WA ini aja, WA Pandawa. Nanti pilih fitur yang informasi. Itu muncul. Tapi mohon maaf, nomornya namanya kita masking ya. Karena kan ya misalnya saya Anif ya. Nanti munculnya AN bintang-bintang. Terus nama tengahnya siapa? Ada 2 huruf 3 huruf, belakangnya kita bintang. Ini tujuannya dengan privasi lah ya Pak ya. Ya betul. Kerahasiaan. Kerahasiaan data pribadi. Yang pertama kita bisa akses adalah layanan administrasi. Ada 3 layanan ya, administrasi, pengaduan, informasi seperti itu ya. Yang administrasi itu tadi Pak, yang enteng-enteng itu. Bukan, itu yang informasi. Itu yang informasi. Hanya cari informasi doang. Oke. Kalau yang administrasi itu yang banyak tuh, yang orang-orang biasanya datang ke kantor. Saya mau daftar peserta baru, mau reaktivasi, dulu kerja di perusahaan di kantor, udah resign, mau daftar yang bayar sendiri. Itu datang ke kantor kan. Nah sekarang pakai itu aja, administrasi. Karena ada formulirnya, tinggal diisi. Nanti kakaknya diupload, terus kemudian pilih datanya, mau kelas berapa, vaskesnya di mana, udah selesai. Berarti kita nggak perlu ribet-ribet ada dokumen yang sebanyak itu. Kalau misalkan kita kayak datang ke kantor kan harus ngambil antrian dulu. Ngisi form. Habis ngisi form baru habis itu dipanggil petugas apa keperluannya. Habis itu baru kita serahin dokumentasi juga. Habis itu baru deh diproses. Nunggu diproses. Lah kalau itu kan lagi. Ya, kalau kita kemudian kan kalau buat WA ini ya udah upload dokumennya, nanti muncul nomor tiketnya seperti itu. Nomor tiketnya sekian misalnya seperti itu. Ya udah ditunggu. Ditunggu aja, nanti kalau mau mengecek berhasil atau enggaknya segala macam seperti itu. Kalau yang bersangkutan sudah punya aplikasi mobil JKN, cek di mobil JKN-nya. Kalau yang bersangkutan belum punya mobil JKN, bisa cek di menu informasinya BPJS tadi. Ada menunya. Jadi balik lagi ke menu informasi ya. Jadi Pandawa tadi. Jadi ya itu gampang sebenarnya seperti itu. Tanpa harus kalau kita keluar rumah, gak mungkin dong kita cuma mampir ke mau urus administrasi ke kantor misalnya gitu. Masa ngantri gak ada bawa minuman? Boros. Pulangnya beli apa lagi, bakso misalnya bungkus gitu sekalian. Boros kan gitu ya. Jadi bisa pakai WA aja cukup, semuanya terselesaikan di situ. Dan semua hal yang kita butuhin terkait administrasi selama kita ada mobil JKN-nya mau ngecek-ngecek juga bisa langsung beres di situ ya Pak ya? Itu layanannya dengan yang di kantor mungkin hanya berbeda 1-2 saja ya. Tapi sebagian besar itu sudah bisa. Yang penting kan outputnya adalah berhasil apa yang sama gitu kita. ya. Kalau yang di kantor mungkin ada 1 atau 2 mungkin yang misalnya komplain yang harus ketemu petugas. Yaitu kalau lewat WA mungkin kan kurang mantep ya. Itu pasti ke kantor. Tapi kalau misalnya hanya ngurus administrasi, mau mengaktifkan, nambah anggota keluarga, pindah vaskes, mau aku nggak nyaman nih dokter A, nggak nyaman di puskesmas A, mau pindah ke yang lain, lewat ini aja. Mau misalnya kebetulan kan kalau peserta JKN ini kan saat ini memang belum bisa dipakai di luar negeri nih, belum bisa ya. Namanya juga Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia ya. Nah, kan boleh nih ada peserta yang kemudian mau keluar negeri, minimal 6 bulan di sana, WNI ya, WNI keluar negeri minimal 6 bulan, itu boleh loh, namanya cuti. Jadi cuti kepesertaan BPJS-nya, gitu. Karena kan nggak bisa dipakai di luar negeri. Dinonaktifkan lewat Pandawa juga boleh. Tapi minimal 6 bulan di luar negeri, bukan hanya liburan dong. Kalau cuma mau ke Jepang just tip beli sepatu lari ya pula, atau ikut Tokyo Marathon ya seperti itu. Kalau liburannya 6 bulan gimana Pak?
Kalau liburan 6 bulan pasti kan balik lagi kan. Iya. Kalau misalnya lebih dari 6 bulan, misalnya sekolah atau misalnya kerja di sana, kan ada dokumennya pasti kan. Ada dari sponsornya siapa nih, atau kantornya apa nih. Nah, itu kan dokumen pendukungnya nih. Karena memang di sana stay kayak gitu ya. Oke, nanti setelah itu ketika balik ke Indonesia kemudian stay lagi, itu diaktifin lagi. Tapi kalau memang nggak kemudian memang stay di sana, ya udah selama belum balik stay di sini, cutiin aja. Cutiin aja. Peserta mandiri seperti itu. Nanti nggak bayar karena kan nggak bisa dipakai juga di luar negeri. Dan semua itu bisa by WA aja bisa beres ya Pak ya? Bisa. WhatsApp Pandawa ini cukup. Jadi nggak perlu lagi perlu lagi datang ke kantor kami. Kalau memang nggak perlu ya, memang bisa selesai di WhatsApp Pandawa ini. Pakai itu aja udah cukup. Berarti alangkah baiknya nih sahabat suara kalau udah nge-save nomornya Pandawa ini punya aplikasi mobile JKN juga. Betul. Biar lebih pasti untuk segalanya udah berhasil apa belum ya Pak Betul ya. Jadi yang pertama itu tadi ada layanan informasi, yang kedua ada layanan administrasi, dan yang ketiga layanan apa itu Pak? Ya ada pengaduan ya misalnya. Pengaduan. Seperti itu, ya. Jadi kan mungkin ada yang nggak nyaman seperti itu ya, ya bisa mengadu situ juga. Nanti ada responnya juga dari petugas kami. Nah, kalau sekarang yang peserta JKN salah satu haknya kan menyampaikan pengaduan. Nah, kalau pengaduan terkait Vaskes atau pengaduan terkait apa maksudnya Pak? Jadi segala pengaduan yang kaitannya JKN kan, ya karena kita saat ini pengelolanya, pengaduan terkait JKN misalnya. Atau kemudian pengaduan, kok kartu saya nggak aktif, kenapa misalnya seperti itu, bisa diadukan ke kami, nanti akan direspon oleh petugas. Dan petugas yang merespon pun ini sudah kita kumpulkan jadi satu juga orangnya, orang-orang yang menangani pengaduan, jadi udah kita kumpulkan jadi satu titik. Jadi kayak petugas yang tadi Pandawa itu juga sudah ada. Jadi memang kita sudah menyiapkan tim khusus menangani pengaduan, menangani administrasi orang yang berbeda, dan kumpul di satu titik, jadi gampang koordinasinya. Kecuali kalau memang pengaduan itu nggak bisa terselesaikan oleh tim yang tadi, nanti akan kemudian dieskalasi ke kantor cabang di mana TKP kejadiannya itu. Nanti petugas kami misalnya ada pengaduan di misalnya ya contoh di Gunung Pati, itu kan orang Semarang ya. Nanti tim dari pengaduan tadi ngirim datanya ke kami, ini ada yang mengadu orang Semarang, sudah kita jelaskan belum clear. Nanti tim kami yang kontak peserta itu. Jadi second layer-nya seperti itu. Jadi kalau sudah selesai sama tim ini juga selesai, udah nggak perlu lagi seperti itu. Dan itu juga nggak perlu datang ke kantor. Nggak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Semakin hemat kita sahabat suara, nggak perlu keluar. Minimal kalau kita mau ke kantor BPJS kan bensin udah pasti keluar. Minimal ya. Belum ngantri lamanya, haus jajan. Di samping kantor BPJS itu ya, nih sahabat suara aku kasih tahu ada dagang mie kopiok enak banget. Sumpah, itu tiap pagi dulu waktu saya sering ngantri di BPJS tuh Pak. Kalau ngantri kan di parkiran motor tuh pasti beli itu, nggak mungkin enggak. Kalau nggak makan pasti bungkus, nggak lapar pun pasti bungkus. Enak banget itu. Baunya ya udah baunya. Iya, nyebar kemana-mana itu aromanya, itu yang bikin bahaya kita makin boros. Berarti kalau seandainya layanan pengaduan ini nggak selesai nih Pak di Pandawa itu, apakah ada diarahkan juga kita perlu datang ke kantor BPJS-nya juga kah? Apa nanti outputnya akan seperti itu? Enggak perlu juga sebenarnya. Kecuali memang yang bersangkutan memang mungkin setelah kita kontak, kita respon, yang bersangkutan mungkin merasa belum puas seperti itu, ya bisa jadi ke kantor. Tapi itu opsi paling terakhir sih. Malah sebenarnya jarang ya orang yang sudah mengadu lewat sistem mobil JKN atau Pandawa datang ke kantor. Jarang, kecuali memang pengaduannya sifatnya yang hard, malah kita yang visit sebenarnya. Oh gitu? Ya, saya beberapa kali ikut visit juga ke peserta yang mungkin menyampaikan pengaduan, sudah kita jelaskan lewat kita lewat chat ataupun telepon belum clear, ya kita yang visit ke sana. Sebenarnya apa sih kalau memang misalnya ini kaitannya dengan Vaskes, ya apakah perlu kita mediasi? Nah, kan seperti itu. Kita mediasi ya. Oke, kita bisa mediasi. Kalau memang tidak perlu mediasi, ya sudah. Keinginannya apa, apakah kemudian sudah selesai penjelasan kita, ataupun keinginan yang dia sampaikan kebutuhannya apa, ya kita tangani seperti itu. Tapi intinya peserta-peserta yang kemudian menyampaikan itu pun nggak perlu datang ke kantor. Lewat mobil JKN apalagi lebih enak lagi kalau pengaduan.
nanti muncul langsung jawabannya di situ. Jawabannya apa segala macam seperti itu, dan langkah-langkahnya apa juga bisa diikuti di situ. Oke. Berarti udah jauh lebih mudah nih sahabat suara. Apapun kebutuhan kamu terkait JKN, udah bisa lewat di WhatsApp-nya Pandawa. Nomornya nih ya, kita ulangin sekali lagi di 0811 8165 165. Tuh, gampang kan? Sekali lagi ya, 0811 8165 165. Tuh, gampang banget. Udah, nanti tinggal say hi aja dulu, menunya bakal langsung keluar semua ya Pak Hanif ya. Iya, jadi sesuai kebutuhannya dia apa, nanti silakan dipilih. Kalau syarat yang biasanya mandatori kan KK KTP itu kan minimal ya, data diri. Nanti disesuaikan, misalnya anak kuliah nih, anak kuliah orang tuanya PNS atau kerja di perusahaan atau TNI Polri bahkan, kan maksimal usia 21. Ya. Kalau kemudian mau masih sekolah aktif, masih kuliah sampai dengan umur 23, tinggal tambah satu syarat lagi, surat keterangan masih kuliah. Nanti diupload seperti itu. Tambahannya sesuai kebutuhannya si peserta tadi. Mau layanan apa seperti itu. Oke. Dan ini cocok banget buat kita semua, mungkin punya orang yang berusia lansia di rumah ya Pak ya. Ini ngebantu banget loh sahabat suara, karena akan sangat makan energi kita harus mengantarkan orang tua kita ngantri di kantor, itu asli capek banget. Nah, dengan Pandawa ini kita bisa minta bantuan juga bahkan untuk orang lain ya Pak ya. Maksudnya begini, misalkan saya punya orang tua yang sudah sepuh di rumah, terus mau ngecek kesehatannya Bapak ini lewat JKN ini, bukan kesehatannya tapi administrasinya secara JKN gimana, by Pandawa pun untuk orang lain juga bisa? Bisa, kalau hanya buat ngecek misalnya aktif apa enggaknya, ya sudah siapin nomor KTP-nya saja. Jadi dicek, aktif, ya kalau aktif berarti sewaktu-waktu kemudian digunakan berobat sudah bisa kan, kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak perlu repot-repot ngantri di kantor lagi ya Pak ya. Apalagi cuman aku pengen nanya aktif apa enggak kartu saya, ngapain ke kantor kayak gitu. Jauh gitu ya, buang waktu gitu ya. Iya, buang-buang waktu, buang-buang energi. Dan sekarang semua sudah bisa terselesaikan dengan WhatsApp Pandawa dari BPJS nih sahabat suara. Oke, Pak Hanif ada yang mau disampaikan nggak buat sahabat suara? Ya, kalau buat sahabat suara di Semarang dan sekitarnya ya. Jadi harapan kami teman-teman semua peserta JKN di Kota Semarang alhamdulillah sudah lebih dari 99,5% ya. Penduduk Kota Semarang jadi peserta JKN. Harapan kami, kalau mau ngurus administrasi nggak perlu datang ke kantor, cukup pakai 2 kanal yang sudah kita siapkan. Satu, aplikasi mobil JKN, yang kedua WhatsApp Pandawa. Jadi di mobil JKN Kota Semarang sudah 500.000 penduduk Kota Semarang sudah download aplikasi, alhamdulillah ya. Ini support luar biasa sekali dari Pemkot juga. Kalau yang kedua WhatsApp Pandawa, yang saat ini lebih dari 2.000 orang WhatsApp ke Pandawa di Kota Semarang. Harapan kami bisa lebih banyak lagi, sehingga tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu lagi kemudian jauh-jauh, apalagi sekarang masih musim hujan juga kan. Tinggal duduk di rumah WhatsApp, malam pun bisa terselesaikan masalahnya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Hanif ya, sudah berbagi informasinya bareng sahabat suara juga. Sahabat suara juga semoga semakin teredukasi dengan adanya layanan Pandawa oleh BPJS ini. Jauh lebih mudah, jauh lebih enak juga dilayaninya. Sampai ketemu lagi ya Pak Hanif. Siap, sama-sama Mas Wisnu. Sukses selalu Pak Hanif. Amin. Nanti kita bakal balik lagi. Sahabat suara tetap di Suara Seru. Suara Seru.